Selamat berjumpa kembali di Mata Pita TV, channel pembelajaran dan pencerahan. Sebelumnya, klik subscribe, jangan lupa like, comment, and share ke sahabat-sahabat terkasih. Berikut ini kita akan membahas teknik dan prosedur konsolidasi komprehensif, yaitu konsolidasi dilakukan dengan menggabungkan laporan keuangan entitas induk dan entitas anak. Langkah yang pertama, investasi entitas induk pada anak dengan porsi entitas atas ekuitas anak dieliminasi, goodwill muncul. Kepentingan non-pengendali diidentifikasi, ekuitas awal dan perubahan laba rugi. Saldo transaksi, penghasilan dan beban intra kelompok usaha dieliminasi secara penuh. Yang pertama, eliminasi akun timbal balik atau reciprocal account, yaitu atas akun investasi dieliminasi dengan ekuitas entitas anak. Pada kepemilikan di bawah 100%, pada entitas anak akan muncul kepentingan non-pengendali atau NCI. Perbedaan nilai wajar dan nilai buku harus diperhitungkan dalam konsolidasi atau nilai wajar yang dikonsolidasi. Goodwill muncul jika nilai perolehan tidak sama dengan nilai wajar. Akun utang piutang antara induk dan anak harus dihapuskan atau dieliminasi. Yang kedua, eliminasi transaksi antar perusahaan atau intercompany transaction. Transaksi anak dan induk harus dieliminasi. Transaksi yang boleh diakui adalah transaksi kepada pihak ketiga. Berkaitan dengan persediaan, seluruh penjualan dan harga pokok penjualan dieliminasi. Laba yang belum direalisasi juga dieliminasi. Atas transaksi aset tetap, keuntungan atau kerugian dari transaksi tersebut dieliminasi. Laba atau rugi yang melekat di aset tetap dieliminasi. Penyesuaian nilai penyusutan atas transaksi aset tetap. Obligasi anak dan induk dieliminasi, termasuk pendapatan dan beban bunga yang berkaitan antara induk dan anak harus dieliminasi. Yang ketiga, eliminasi laba antar perusahaan yang belum direalisasi. Keuntungan dan kerugian dari hasil transaksi intra kelompok usaha yang diakui dalam aset, persediaan, aset tetap, obligasi harus dieliminasi, sehingga akan mempengaruhi nilai aset dan kewajiban, juga mempengaruhi laba rugi periode berjalan. Penjualan hulu dari entitas induk, semua laba disesuaikan mempengaruhi bagian laba induk. Penjualan hilir dari entitas anak, semua laba disesuaikan mempengaruhi bagian laba atau kepentingan non pengendali karena laba ada di anak perusahaan. Kalau digambarkan dalam bentuk diagram sebagai berikut, laporan keuangan entitas induk ditambah dengan laporan keuangan entitas anak dikurangi intercompany transaction atau reciprocal account, hasilnya laporan keuangan konsolidasi
yang terdiri dari neraca konsolidasi, laporan laba rugi konsolidasi, saldo laba konsolidasi, dan arus kas konsolidasi. Kertas kerja konsolidasi komprehensif. Kertas kerja konsolidasi komprehensif terdiri dari 4 kolom utama. Yang pertama, kolom laporan keuangan individual. Kolom yang kedua, penyesuaian eliminasi. Kolom yang ketiga, kepentingan non pengendali. Dan kolom yang keempat, saldo konsolidasi. Tahapan dalam membuat kertas kerja konsolidasi komprehensif dimulai dari kolom yang pertama, lanjutkan dengan kolom yang kedua, lalu kolom yang ketiga, terakhir kolom yang keempat. Pertama, menyusun laporan keuangan individual, entitas induk, dan entitas anak. Yaitu dengan menyusun kembali laporan keuangan pada kolom masing-masing entitas di kertas kerja konsolidasi, selesaikan per masing-masing entitas. Pastikan jumlah laba di laporan laba rugi dipindah ke laporan perubahan ekuitas. Selanjutnya, jumlah saldo laba di laporan perubahan ekuitas dipindah ke ekuitas di neraca. Yang terakhir, total aset dipastikan sama dengan total kewajiban dan ekuitas untuk masing-masing entitas. Selanjutnya, mengisi kolom penyesuaian eliminasi konsolidasi setelah tanggal akuisisi. Yang pertama, eliminasi perubahan nilai investasi untuk selain metode biaya. Yang kedua, eliminasi yang sama dengan tanggal akuisisi. Yang ketiga, penyesuaian realisasi selisih nilai wajar dengan nilai buku entitas anak, termasuk penyesuaian utang pajak tangguhan dan goodwill. Yang keempat, eliminasi laba intercompany. Dan yang kelima, eliminasi penerimaan dividen dari entitas anak. Nah, setelah semua jurnal penyesuaian atau eliminasi dimasukkan di dalam kolomnya, maka yakinkan total debit dan total kredit di kolom penyesuaian atau eliminasi besarnya sama. Setelah itu, baru bisa melanjutkan ke kolom yang ketiga, yaitu menentukan perubahan nilai kepentingan non pengendali atau NCI. Nah, di sini ada 3 baris yang harus diisi. Yang pertama, baris bagian laba non pengendali. Yang kedua, dividen kepentingan non pengendali. Yang ketiga, kepentingan non pengendali. Selanjutnya, jumlahkan seluruh nilai di kolom kepentingan non pengendali. Apabila sudah selesai melakukan pengisian di kolom yang ketiga, barulah boleh melanjutkan ke kolom yang keempat, yaitu menentukan nilai saldo konsolidasi masing-masing akun. Cara yang pertama yaitu pindahkan nilai bagian laba non pengendali kolom kepentingan non pengendali ke kolom konsolidasi yang bersifat mengurangi. Kemudian yang kedua, total kepentingan non pengendali dipindahkan ke baris kepentingan non pengendali di kolom konsolidasi. Yang ketiga, pindahkan saldo laba awal induk ke kolom konsolidasi. Yang keempat, pindahkan dividen induk ke kolom konsolidasi.
Yang kelima, pindahkan modal saham induk ke kolom konsolidasi. Selanjutnya keenam, jumlahkan baris lainnya di kolom konsolidasi, yaitu dengan menjumlahkan nilai di kolom entitas induk ditambah entitas anak, ditambah atau dikurangi sesuai aturan debit kredit, penyesuaian eliminasi, lalu hasilnya dimasukkan di kolom konsolidasi. Yang ketujuh, hitung dan pindahkan laba rugi konsolidasi. Yang kedelapan, hitung dan pindahkan saldo laba konsolidasi. Terakhir, total aset harus sama dengan total kewajiban dan ekuitas di kolom konsolidasi. Kita break. Jangan lupa klik subscribe, like, comment, and share ke sahabat-sahabat terkasih. Selamat belajar.